ketika umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, sholat berjamaah, masih berani pula menggurang-gurang bercanda kepada orang-orang yang di depan dengan mengketeknya, dengan mencuilnya, dengan menggaruk dari belakang, bercanda-canda. Banyak orang-orang tua di sini begitu tuh. Ya, ada juga orang tua saat sujud. Ini orang-orang tua saat kita sujud semua, ada orang tua menepuk ini bokong-bokong yang di depan ini, bercanda. Astagfirullahaladzim, kok aku enggak? Ya banyak, ya menjadikan permainan sholat ini. Nah, tapi yang dikatakan bermain-main dalam sholat itu orang yang memang tidak tahu hakikat sholat itu bermain-main. Ya makanya kajian sholat ini luar biasa ya, luas sekali kajiannya. Kenapa? Biar dia benar-benar ya, biar dia yang melakukan ini benar-benar tahu ya. Gitu makanya kajiannya luas. Dari kita dengar azannya saja sudah berbeda ya. Dari azannya saja sudah kita dengar kata. Akan penuh dong. Pasar Hewan Bolu, Kecamatan Talung Liput. Siapa yang bermanfaat dan siapa yang menyaksikan di situ? Dan apa kodar dari yang muncul di tengah-tengah kehidupan ibadah tadi? Siapa sin lato itu sebenarnya? Siapa yang menjadi Allah sholat yang sebenarnya itu? Ini harus dicapai pengalaman di luar sholat. Kalau Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah ana fa'buduni wa aqimi sholata lil zikri. Ini penegasan. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lil zikri. Ini artinya satu penegasan. Nah, di sini Allah suruh kita berpikir. Ya, dengan apa? Berpikir dengan apa? Dengan kita mengkaji hijaiyahnya. Innani anallah. Berarti hanya Allah di sini. Saya Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Ya, fa'buduni ya, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ya, sesungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini satu, bagaimana kita harus berpikir di situ. Kalau masih inani anak anta, nah ini ditegaskan jangan dulu sholat. Karena yang sholat itu adalah aku, kata Allah. Inani anallah. Ya, tidak ada Tuhan, la ilaha, ya, la ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan selain aku di situ. Tapi kalau masih ada Tuhan, artinya ada aku di situ dan ada kamu, nah itu belum diwajibkan sholat. Makanya sholat itu nomor 2. Jangan kita buru-buru, ya. Kalau kita sudah paham, ya wajiblah sholat, ya. Nah, kalau sudah paham, wajiblah sholat. Bukan kita menyuruh untuk berhenti sholat. Ya. Tapi harus bagaimana kita sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Ya, inani anallah. Jadi perlu kita tahu ya. Jadi kita perlu kita tahu dan wajib ya. Makanya halusnya pengetahuan tentang ibadah syahadah itu satu diri pada kajian seluruh diri. Rangkaian tauhid itu adalah makom-makom diri. Makom diri pada Adam, ruh, nur, zat, itu sifat batin sir. Nah, itu akan terhimpun alafa. Alafa itu menjadi satu dalam rangka al-wahidun, ya.
al-wahidun wa maujudun ahadun. Hanya ada sifat ahad di dalam dan wahidnya Tuhan dalam diri kita. Ahad bersifat marifat, sifat Allah bagi diri, bersifat aftar disebut Allah, sifat wahid bagi diri itu yang dikatakan sifat ba'dal, disebut diri atau satu, itulah ilah. Jadi bagaimana cara kita mentajalikan tentang sholat kita itu? Ya, ini udah kita sholat ya. Pas kita mengangkat kedua tangan kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tetapi sebelum kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar atau kita menginjak sijadah, ini kan kita menginjak sijadah ini kan sudah batasan ya. Sudah batasan antara keruhanian dengan kemanusiaan. Ini sudah batasan nih ya. Buang dulu sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan artinya kita membuang pikiran-pikiran di luar. Langsung kita menginjak sejadah. Baru kita melihat diri kita ini ya. Melihat diri kita ini benar-benar lagi tidak merasa memiliki di situ diri kita. Disitulah yang artinya yang dikatakan ahad itu yang bertajali. Ya. Ini ahad yang bertajali nih. Merasakan diri kita itu tidak lagi merasa diri kita. Ya, udah nggak ada keakuan, merasa memiliki tubuh ini. Itu yang dikatakan ahad, dia bertajali. Lalu siapa yang marifat? Yang marifat ini penyaksian, sebagai penyaksian pandangannya. Ya, dia memandang dirinya sendiri. Ya, begitu ya cara kalau sudah begitu sahabat beriman, baru kita mengangkat kedua tangan, ya. Baru kita takbir di situ. Allah. Muka di depan ya, muka di depan, menghadap ke depan, tangan kita ini menghadap ke depan ya. Kenapa? Ini yang kita perlihatkan ke alam nih, tangan kita, kedua tangan kita. Kedua tangan kita agak sedikit menjauh dari telinga dan dia setara tingginya dengan telinga. Ya. Ini kita membuang anasir, ya, sifat kemanusiaan, atau dari leher ke bawah, sifat kebinatangan, nafsu, dunia, itu anasir. Ya, dari leher ke bawah tuh. Ini tuh itu yang kita buang tuh, ya. Makanya dia lewat sedikit dengan anazirnya Allah. Anazir itu dari leher ke atas. Itu anazir. Ya, dia manusia tuh, ya. Ini batin Allah tuh. Allahu Akbar. Pas dia tangannya ini sudah melewati sedikit telinga, ya, baru kita menghadap ke depan. Jangan kita tunduk ya. Allah menghadap ke depan, wajah hatu itu kita sudah wajah hatu. Ya, kupandangkan wajahku ya Allah. Allahu, itu baru kita memandang ke bawah. Sambil tangan ke arah ke bawah. Akbar. Zat ini sudah memeluk diri wujudnya. Akbar itu sudah mengunci kolbu, ya, sudah memeluk diri zohirnya. Diri zohirnya berarti sudah di situ sudah kabla mutu anta mutu. Zohirnya ya, sudah melipat tangan, sudah mati. Ya, sudah mati tuh keakuannya tuh, ya. Gitu sahabat beriman. Jadi dari awal ya, makanya di situ bagaimana tempat di situ artinya sholat ini tempat ibadah, artinya tidak ada ibadah lain, hanyalah sholat yang bagaimana Allah itu hadir. Ya, artinya ini satu ibadah yang langsung. Jadi kita bagaimana melihat hati kita ini, kolbu kita ini, rasa kita ini tidak lagi merasakan diri kita ini yang memiliki atau memiliki keakuan tadi ya. Itu namanya ahad yang bertajali, atau diri yang satunya tadi bertajali. Sudah merasakan sedemikian bahwa perasaan ini sudah menguasai diri kita, baru dia menyaksikan tuh. Ini sudah penglihatannya nih yang menyaksikan. Itu yang menyaksikan itu yang ilah tuh, ya, yang ilah, yang diri nyatanya tuh, ya, yang menyaksikan diri kehambaannya tuh, yang diri kehambaannya itu yang apa, yang bergerak, tapi tubuhnya ini yang ilah, ya, yang bergerak itu hambanya, ya, kehambaannya. Ini sifatnya nih, ya, sifatnya. Tapi tubuhnya ini yang ini, yang zat ini, tubuhnya ini yang utuh ini, yang zat, yang ilah itu. Ya, itu yang ilah tuh, ya. Yang gerakannya tadi, yang afalnya tadi itu sifat, ya, sifatnya berarti dia Robbil Alaminnya atau kekuasaannya sehingga tubuh ini bergerak,
Ya, gitu ya, dia menyaksikan tuh. Dia menyaksikan, dia ruku. Setelah kita melewati berdiri lalu ruku dan sujud, itu kita sudah rukun. Ya, rukun. Walaupun di situ kita muncul ingatan tempat lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa? Dikatakan. Kenapa dikatakan bisa demikian? Karena tidak ada yang mampu fokus. Ya, tidak ada manusia itu yang mampu fokus. Tidak ada manusia itu yang mampu menenangkan dalam dirinya. Makanya yang kita dapatkan harus dari awal. Nah, itulah kalau kita tidak menemukan dari awal, mungkin kita menemukan akhir sholat. Makanya kalau orang yang berilmu, kalau dia menemukan Tuhannya dari awal, itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Ya, mungkin dia lagi nanti habis sujud berdiri, itu nanti tidak akan lagi terjadi. Ya. Itu mungkin tidak akan lagi terjadi untuk kedua kalinya. Makanya dalam sholat itu, setiap kali sholat itu satu kali bertemu Tuhan. Ya, dalam satu gerakan itu. Gitu ya. Jadi mungkin kita sujud dan berdiri, tidak mungkin lagi akan mengulang itu. Tidak mungkin lagi akan kita mengulangi itu, hal seperti itu. Makanya di situ saat kita memeluk dada kita, di situ kita curhat tuh, ya Allah, sesungguhnya selama ini yang kucari-cari adalah dirimu ya Allah, yang nyata dirimu ya Allah. Curhat semua. Ya. Makanya kalau orang para ilmu-ilmu, kalau dia bertemu dengan Tuhannya dalam masa takbir awal, itu dia belum tentu menemui untuk kedua kalinya atau 2 rakaat, ya, atau 3 rakaat, 4 rakaat, ya. Makanya manusia itu memang tidak bisa fokus, ya. Karena apa? Memang sifat manusia itu sifat artinya keumatan itu atau sifat muatnya Allah memang begitu, karena yang dialami juga tentang bagaimana kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini bagaimana Nabi Muhammad dia kerjain Ali bin Abi Thalib. Hai Ali bin Abi Thalib, coba kamu kerjakan sholat dengan khusyuk, 2 rakaat sholat sunnah. Lalu Ali bin Abi Thalib ini menjawab, lalu apa hadiahnya ya Rasulullah? Hadiahnya satu apa ini namanya, satu surban. Ya, satu surban yang warna ada merah-merahnya tuh, ya. Warna pink. Kalau ada merah-merahnya. Iya. Lalu Ali bin Abi Thalib ini mengerjakan sholat. Tapi dia gagal dalam 2 rakaat. Kenapa dia gagal? Saat dia mengatakan Nabi, tentunya mengatakan sedemikian, ya Ali bin Abi Thalib, kamu memiliki apa? Mau pilih warna apa? Ya, tiba-tiba di situ Ali bin Abi Thalib langsung jawab, ya, warna hijau ya Rasulullah. Di situ senyum Nabi, ya. Senyum. Tentunya dalam rakaat kedua tadi kamu tidak khusyuk, ya. Ya memang tidak mampu manusia. Ya. Kita hanya menemukan Tuhan itu dalam sekali saja dalam sholat, tapi jangan sampai kita tidak menemukan sama sekali. Gitu, ya. Makanya kata-katanya orang berilmu itu, kalau saya bertemu Tuhan di awal, berarti itu akhir bagiku. Itu akhir bagiku. Karena apa? Tidak mungkin lagi nanti sujud berdiri nggak ketemu lagi tuh, ya. Tapi kalau dia ketemukan di akhirnya, tidak mungkin dia akan menemukan di awal tadi. Nanti sholat lagi pada berikutnya lagi, gitu lagi. Gitu ya. Jadi harus kita mendapatkan Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, mampu kita mendapatkan Tuhan di situ, baru kita tahu tuh, oh sebenar-benarnya nanti kita akan meneteskan air mata kita di situ, menangis, betul-betul menangis. Ya. Itulah kebenaran, ya, kebenaran sholat, ya, harus kita hadirkan, ya. Jadi rakaat kedua, rakaat ketiga, ya kita jalannya aja seperti itu, karena kita sudah rukun, ya. Walaupun pikiran kita sudah di luar, tapi kita sudah rukun. Sudah artinya gerakan kita itu sudah dihalalkan, ya. Tidak ada lagi yang mubazir tuh, ya.
Nah, jadi walaupun kita sudah berpikir di luar nggak apa-apa, itu sudah dihalalkan kita. Ya, makanya yang dikatakan ihram itu menyatukan, artinya pertemuan di situ. Ya, nah makanya takbir itu sebagai ikrar. Ya, Allahu Akbar. Nah, makanya dikatakan ihram. Ya, menyatukan. Nah, itu yang paling penting di situ di awal itu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bukan berarti harus mandang-mandang, tidak kita jalanin seperti biasanya, ya. Tidak, karena sifat manusia artinya tidak sampai ke begitu ya, tidak sampai artinya sampai tidak akan mampu, ya. Nah, manusia itu tidak akan mampu khusyuk, tidak akan mampu fokus, tidak akan mampu. Makanya yang harus kita pertemukan itu di awal atau di akhir, ya. Nah, makanya orang berilmu itu katakan, ya itu awal dariku, tapi akhir juga bagi diriku. Karena apa? Nanti sujud, bangun, udah nggak kayak gitu lagi, udah nggak kayak gitu kejadiannya nanti. Ya, karena memang manusia tidak bisa lari dari sifat dari sifat untuk berpikir, ya. Nah, gitu. Makanya Allah memberi. Masya Allah. Iya Bang Yuda, saya imam ini gugup Bang Yuda. Masya Allah, Bang Sutris, Masya Allah. Beberapa hari ini kan gitu kan, kok suka lari-lari, hati yang bisa fokus bener gitu. Emang namanya kita manusia ya. Jujur Iya. jujur. Masya Allah. Ya ada, dapat konsepnya ada dulu. Tapi kadang-kadang suka lari, masuk lagi, masuk Iya. lagi. Benar, sudah merasakan dan jalaninya, benar. Masya Allah, Bang Win. Ya, makanya kalau kita mau menghadirkan seperti ini, ya, ini bukan artinya kalau kita sudah menghadirkan ini berarti kita harus dari awalnya dulu, dari dari wudunya, ya. Dari wudunya kita perbaiki, mungkin karena dia lari keluar masuk, lari keluar. Kita, oh berarti ada yang salah nih. Apa yang salah? Berarti wudunya. Kalau ini sudah benar wudunya, mungkin dari kita melangkahkan kaki, ya. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, ya, melangkahkan kaki di sejadah, kaki kiri surat Al-Ikhlas, kaki kanan surat Al-Ikhlas, kaki kiri surat An-Nas. Baru kita mengatakan usoli itu harus memandang ke dalam. Kita harus cari itu yang asal usulnya diri. Usulnya diri. Cari asal usulnya diri itu adalah nyawa kita. Kita temukan itu. Temukan, baru kita berniat, baru kita sambil bermunajat. Ya, terserah munajatnya apa. Ya. Ya, jadi kalau sudah rakaat kedua itu ya kita manusia nggak bakalan lagi mampu, ya, akan mengulang seperti tadi. Ya. Begitu ya. Guru mohon maaf. Oh iya, silakan Kak Nevi. Aduh, itu sebentar lagi itu hari itu buka live. Hari Iya. buka live. Iya. Tenang aja, Bang Hari. Ya, silakan. Ada kan di bawah. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Kak Nevi. Ya, sama-sama. Langsung ke Bang Hari ya. Mohon maaf semuanya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum. Pindah rumah. Pindah rumah. Sama. Iya, Bang Waras, terima kasih Bang Waras, sama-sama. Sambung Bang Hari kata. Yakin. Nah, was-was mudah-mudahan. Kami yakin. Kami yakin. Ji terjaga mau batal. Kayak kami yakin. Kamu masih jaga Allah. Mau yang agama udah masih bisa. Aduh, selesai.